Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan diri, nama saya Dedi Irawan. Saya Ketua Perguruan Pencaksilat Baringin Sakti Indonesia. Baik, Perguruan Pencaksilat Baringin Sakti didirikan di Sumatera Barat pada tahun 1955. Tepatnya tanggal 25 Mei 1955 oleh Haji Abu Jahar. Jadi ada 3 pendiri di Perguruan Pencaksilat Baringin Sakti. Yang pertama almarhum Haji Abu Jahar, kedua almarhum GMS Lebe, dan yang ketiga yaitu almarhum Haji Umar Maktub. Ada beberapa provinsi di Indonesia. Yang pertama DKI Jakarta, kemudian yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Banten, keempat Makassar, kelima ada di Bangka Belitung, dan keenam ada di Ambon. Juga di luar negeri kita ada di Amerika dan Prancis. Baringin Sakti itu diambil dari nama pohon. Baringin itu pohon beringin, ya. Baringin itu dari Sumatera Barat asalnya, daerah Padang, makanya disebut Baringin. Arti kalau di Indonesia ini tuh pohon beringin. Artinya filosofi dari pohon beringin itu sebagai payung atau tempat berteduh agar para pesilat-pesilat ini nyaman dalam berlatih di Perguruan Pencaksilat Baringin Sakti ini. Baringin Sakti mempunyai logo atau lambang, ya. Dan dari lambang-lambang itu kita punya makna, punya arti, ya. Di sini ada lambang lingkaran itu baling. Ya, ini lambang kaki, artinya main tendangan baling, tendangan belakang. Kemudian dari pohon beringin ini ada 4 ranting, ya, ranting ya, ada 4 ranting. Ranting di sini menandakan para pendiri. Yang pertama tadi Haji Abu Jahar, Haji Umar Maktub, kemudian GMS Lebe, dan yang masih ada sampai saat ini yaitu guru besar kami, Grandmaster Edward Lebe. Kemudian dari pohon beringin ini ada akar 6 akar. Ini menandakan aliran-aliran kita dalam bersilat, ya. Ada silet tuo yang pertama, kemudian pau, kemudian bayang, lintau, terus apa lagi, kumango, dan satu lagi ada starlak, ya, starlak. Jadi ada 6. Jadi akar ini menandakan 6 aliran kita dalam bersilat. Dari 6 ini kita kombinasi menjadi gerakan-gerakan silat yang sudah dimodernisasi, gitu kira-kira. Dalam bersilat itu pasti ada namanya sasaran. Ketika kita melakukan gerakan-gerakan itu, dari setiap gerakan itu punya makna, kemana gerakan ini untuk apa, gerakan ini untuk apa, kuncian ini bagaimana, kira-kira begitu. Dalam setiap geraknya itu punya filosofi. Ya, ini dimulai dengan hormat Perguruan Pencaksilat Baringin Sakti. Ya, mulai. Nah, ini hormat IPSI. Dilanjut hormat perguruan. Nah, posisi seperti ini artinya hormat kita kepada ibu, ya. Hormat kita kepada ayah. Rendah hati, ya. Kita itu asalnya dari bumi dan akan kembali ke bumi. Dan terakhir adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan dengan gerak langkah. Nah, ini bagian dari langkah kaidah sebelum melaksanakan atau sebelum melakukan gerak-gerak jurus yang selanjutnya, diawali dengan gerak langkah ini. Langkah Baringin Sakti disebutnya. Ya, dimulai dengan posisi kumango. Nah, ini gerakan ini dinamakan gerakan pauh. Gerakan ini dinamakan silet tuo. Nah, ini geraknya kumango. Sama, masih nah, ini bayang. Gerakan ini dinamakan gerakan bayang. Nah, ada nama kikih pauh. Nah, gerakan ini bayang. Kembali ke gerakan semula, yaitu pauh. Ya, begitu kira-kira sedikit penjelasan tentang langkah atau gerak Baringin Sakti. Dalam dunia pencaksilat itu tidak terlepas dari yang namanya senjata. Jadi orang-orang
pendahulu kita, leluhur-leluhur kita itu memperjuangkan kemerdekaan ini salah satunya dengan senjata, ya. Di perguruan pencaksilat Baringin Sakti kami mengkoleksi beberapa jenis-jenis senjata yang senjata ini terkategori tua atau sepuh, ya. Salah satunya ini, ya. Golok ini beda dengan golok-golok zaman sekarang, ya. Golok ini, ya, kita buka. Golok ini golok sepuh, golok tua, perkiraan abad 16 gitu, ya. Jadi uniknya golok-golok zaman dulu tuh punya pamor, ya. Dan besinya juga bukan besi-besi seperti zaman sekarang. Ini ada dari bahan-bahan meteorit, kemudian dari pasir Malela, ya. Dan lipatan-lipatannya ini cara membuatnya para empu dulu luar biasa hebat gitu. Jadi pamor ini punya nama masing-masing, ya. Ada namanya Bala Pandita, mungkin ada Kulit Semangka, ada Junjung Derajat, dan banyak macam ragamnya. Ini salah satunya golok koleksi dari perguruan pencaksilat Baringin Sakti, ya. Golok ini asalnya dari Banten. Alhamdulillah perguruan pencaksilat Baringin Sakti banyak sudah mengikuti event-event kejuaraan, baik itu tingkat wilayah maupun tingkat nasional, bahkan tingkat dunia, ya. Yang terakhir kita mengikuti kejuaraan pencaksilat virtual, kejuaraan dunia, ya, yang diikuti oleh beberapa negara. Kita memperoleh juara 1, ya, kategori tunggal tradisi, ya, dan juara 2 tunggal tradisi juga untuk remaja, ya. Dan terakhir kita kemarin pun ikut dalam kegiatan virtual internasional Kopassus, dan kita berhasil meraih juara 3 tingkat internasional. Kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini tetap berusaha untuk menjaga, artinya banyak dari padepokan-padepokan atau perguruan-perguruan yang mungkin vakum segala macam dalam kondisi pandemi ini, kita ya seadanya tetap kita berlatih dengan protokol kesehatan agar supaya jangan sampai benar-benar loss. Kenapa? Karena pencaksilat ini kegiatan yang ya memang membutuhkan harus sering gitu. Begitu dia malas aja, udah 1 bulan 2 bulan hilang. Akhirnya anak-anak pada hilang. Makanya kita di sini tetap berlatih dengan mengedepankan protokol kesehatan, mungkin dengan masker atau segala macam atau jaga jarak, tapi tetap berlatih insya Allah di sini, walaupun tidak sebanyak dalam kondisi normal. Jadwal seperti biasa tetap kita atur sedemikian rupa. Mungkin kita mulai dari sore, jam 4 sore, kita kategorikan, ya, remaja, usia dini, remaja, dan dewasa, ya. Paling biasanya kita sampai tengah malam. Dalam masa pandemik ini ya kita paling jam 10 udah selesai, jam 9, jam 10 udah selesai, kita kira-kira gitu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya sendiri, ya. Salah satunya adalah pencaksilat. Jadi generasi muda sangat dianjurkan atau sangat diharuskan untuk tetap menjaga, ya, seni budaya bela diri kita ini, ya, khususnya pencaksilat. Jadi jangan sampai punah, jangan sampai diaku oleh negara lain. Dan perlu diketahui bahwa pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO, ya. Sudah diakui oleh UNESCO. Jadi kita, bangsa Indonesia ini sangat berbangga hati atas pengakuan dunia bahwa pencaksilat ini sudah diakui oleh dunia. Untuk informasi bahwa perguruan kami telah membuat buku yang pertama dengan nama Gerak Langkah Pencaksilat Baringin Sakti, ya. Buku ini sudah tersebar di Gramedia terdekat di Indonesia, ya. Jadi silakan untuk mempelajari melalui buku, boleh, ya, cari aja bukunya di Gramedia terdekat. Terima kasih.